Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil an'am sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji milik Allah yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka dalam konteks pembelajaran mengisi kegiatan Ramadan di MTS Negeri 8 Ciamis. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil zaja. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang sangat Bapak cintai, juga saya banggakan, terlepas daripada cintanya seorang ayah kepada anaknya, cintanya Nabi kepada umatnya, mudah-mudahan kita tergolong sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bertujuan Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia semerta-merta untuk ibadah kepadanya. Oleh karenanya, ayo tingkatkan, mumpung di bulan Ramadan, mumpung di bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan, ayo sama-sama kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk ibadah, bersama-sama tingkatkan ibadah kita ini menjelang turunnya ayat Al-Quran pertama kali. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian, tidak lupa, mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan dalam judul kali ini, yaitu memperingati Nuzulul Quran. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada hari ini sekitar 14 abad yang terjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, tidak hanya bagi umat Islam, tapi juga bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya hari ini adalah hari di mana Al-Quran pertama kali diturunkan di bumi melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda di antara yang hak dan yang batil. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kita kenal sebagai Syahrul Huda atau bulan petunjuk, karena wahyu yang pertama kali turun di muka bumi. Adapun Al-Quran tersebut hanya terisi dua hal, yang petunjuk hidup bagi manusia dan juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini jangan disalahartikan bahwa Al-Quran akan senantiasa melindungi seluruh manusia. Tentu saja ini tidak benar. Mengapa demikian? Karena manfaat dari Al-Quran hanya berlaku bagi mereka yang bertakwa. Jadi Islam saja tidak cukup untuk membuat kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, seluruh umat Islam yang merasa jadi umat Islam yang hadir di kesempatan kali ini, anak-anak sekalian, jangan tersinggung dalam hal negatif mengenai pendapat ini, karena Islam saja tidak cukup, tapi juga harus dibarengi dengan takwa.
Kesimpulan ada pada surat Al-Baqarah, surat yang pertama kali kita baca pada saat membuka mushaf Al-Quran, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kembali kepada bulan Ramadan dan kitab-kitab Allah. Bulan Ramadan juga dikenal dengan nama bulan wahyu, yakni bulan di mana seluruh kitab-kitab Allah pertama diturunkan. Tidak salah jika bulan ini memiliki timbangan yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa beberapa kitab suhuf atau jabur yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam diturunkan pada permulaan bulan Ramadan. Kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada malam ke-6 dan di bulan Ramadan. Sedangkan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada malam ke-13 Ramadan. Kemudian seperti yang kita ketahui bersama bahwa Al-Quranul Karim diturunkan pada malam ke-17 Ramadan di Gua Hiro melalui perantara malaikat Jibril. Seperti yang telah dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah, mengenai Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, membaca Al-Quran satu huruf saja merupakan satu kebaikan bagi pembacanya. Kemudian kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, yang Bapak cintai juga Bapak banggakan, berkaitan dengan pahala membaca Al-Quran tidak hanya terbatas itu, bahkan orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya kemudian mengajarkan kepada orang lain. Hal ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Anak-anakku sekalian, orang Islam yang baik adalah mereka yang senantiasa mempelajari Al-Quran, membenarkan bacaan, dan mengamalkan perintah yang ada di dalamnya. Tidak ada batasan usia dalam mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran dipelajari sampai titik hati saja belum tentu bisa menguasai seluruh apa yang ada di dalamnya. Apalagi kalau tidak kepada anak-anakku sekalian masih mempelajari Al-Quran atau masih tergolong orang-orang yang menyatakan bahwa belajar ngaji hanya untuk anak-anak saja, sedangkan orang tua tidak perlu. Kalau masih tergolong ini, marilah hijrah. Manfaat dan menjalankan, mengamalkan Al-Quran sangatlah banyak. Jika Rasulullah SAW memiliki 2 warisan setelah beliau wafat, hadis adalah warisan yang masih perlu ditimbang karena ada juga yang palsu, ada yang lemah, akan tetapi Al-Quran adalah warisan yang dijaga keasliannya hingga akhir zaman. Al-Quran adalah obat dan segala obat. Orang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka ia akan menuntunnya ke surga. Dan barang siapa yang membelakangi Al-Quran, maka Al-Quran akan menjerumuskannya ke jurang neraka. Nah, anakku sekalian, jika surat kabar atau koran yang datang tiap hari ke rumah kita, bisa kita baca di pagi hari, padahal informasi di dalamnya terkadang tidak penting sama sekali dan bahkan ada informasi yang salah. Mengapa? Al-Quran yang sudah dijamin kebenarannya dan serta disertai dengan ilmu yang sangat penting, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kita tinggalkan. Mari
hidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, itu sekelumit tentang nuzul Quran, mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita kelak, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Demikian informasi tentang sejarah turunnya Al-Quran. Mengakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.